Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nisa ayat 46. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat kejelekan mereka para kaum Yahudi. Di antara sifat mereka Allah jelaskan minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Di antara kebiasaan kaum Yahudi, ya, ini menjadi pelajaran untuk kita seorang mukmin, yaitu agar kita tidak mengikuti kelakuan mereka. Apa kelakuan buruk mereka? Mereka itu kerjanya suka merubah firman Allah yang Allah turunkan di dalam kitab Taurat, dirubah oleh mereka karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Aturan-aturan Allah dirubah oleh mereka. Sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab Taurat semua dirubah oleh mereka. Karena apa? Karena kebencian mereka terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hati-hati, jangan kita ikuti kelakuan buruk mereka, ya. Di antaranya kelakuan buruk mereka itu mereka berani-berani merubah aturan-aturan Allah, ya, yang sudah Allah jelaskan di dalam kitab Taurat yang mereka punya. Juga mereka robah sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena kedengkian, penyakit hasud yang tertanam di dalam hati mereka, sehingga penyakit hasud ini menghalangi mereka dari beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyakit hati ini sangat berbahaya, sehingga mereka kaum Yahudi, sebagian mereka karena penuh hatinya dengan kebencian kepada Rasulullah SAW, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghalang, jadi penghalang terhadap keimanan. Ya, ini bahayanya penyakit hati, ya, penyakit hasud, ya. Bersihkan hati kita, apalagi kita orang mukmin, ya. Apalagi orang mukmin, kita harus betul-betul menjaga hati kita, jangan ada penyakit hasud, ya. Nah, itu gara-gara penyakit hasud akhirnya kaum Yahudi tidak mau beriman, bahkan mereka merubah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sudah terangkan dalam kitab Taurat. Nabi itu warna kulitnya putih kemerah-merahan, dijelaskan secara jelas oleh Allah di dalam kitab Taurat. Itu sifat Nabi itu dijelaskan, tapi karena kebencian tertanam dalam hati mereka, mereka robah. Aswadul launi, Nabi itu kulitnya itu warnanya hitam. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Quran, kita membenarkan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Kita tidak merubah, kita menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran, baik sifat Nabi maupun akhlak Nabi maupun aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang Yahudi ini, kalau aturan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka robah. Harus sesuai keinginan mereka. Kalau seolah-olah merugikan mereka, mereka robah. Nah, itu kelakuan Yahudi. Kalau kita umat Islam, orang-orang yang beriman, kita terima apapun itu ketentuan dari Allah, aturan Allah baik yang pahit maupun yang manis, kita terima. Itulah orang yang beriman. Wa yaquluna sami'na wa asaina. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika diperintah oleh Nabi sesuatu, mereka berkata sami'na wa asaina, kami semua mendengar ucapanmu. Tapi hati mereka mengatakan wa asaina amroka, kami semua tidak akan tunduk taat kepada perintahmu.
Itu kade tah bisi aya dina urang hati urang teh nya kade urang mah kudu sami'na wa ata. Nah, kade ulah nurutan Yahudi yo di mah ongko sami'na tapi wa asoina ku abdi didangu tapi abdi mau ngagugu tah eta Yahudi kitu teh tah kalakuan Yahudi tah kade nya di mana urang aya aturan Allah sami'na wa ata abdi ngadangu didangu ku abdi sareng abdi tuut turut tunduk kana parentah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulah nurutan kalakuan Yahudi. Jadi Yahudi ngadenge ngan moal nurut ceuk Yahudi teh abdi mah ngagugu kana parentah anjeun gitu. Nah, hati-hati ini kelakuan-kelakuan Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasma ghaira musma'in geus kitu teh ngahina ke Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wara'ina layyam bi alsanatim, mereka mencaci maki dengan lisan-lisan mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi caci maki itu kelakuan Yahudi. Caci maki itu kelakuan Yahudi. Ulah kade tau diturutan urang mah jelema Islam. Ya, jangan kita mencaci maki apalagi sesama muslim, jangan. Ya, itu kelakuan Yahudi. Dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan kotor lisan mereka itu, ya. Jadi kita jangan ikuti akhlak Yahudi, kelakuan Yahudi yang dimurkai oleh Allah, yaitu diantaranya senangnya itu, demennya itu, senangnya itu kalau caci maki orang, menghina orang, ya, merendahkan orang, yaitu kelakuan Yahudi. Ya, hati-hati mulut kita jaga, jangan sampai keluar dari mulut kita mencaci maki. Andai kata ada orang yang zalim kepada kita, kita doakan sudah. Mudah-mudahan saudara kita, ya, andai kata ada yang caci maki kita, kita doakan mereka mendapatkan ampunan Allah, hidayah, itu aja. Nggak usah dijawab dengan caci maki lagi, ya. Kalau ada orang yang caci maki kita, udah serahkan kepada Allah, ya. Allah nanti yang menghukumnya, ya. Gak usah kita doakan mereka, apalagi saudara kita sesama muslim, doakan supaya mereka mendapat hidayah. Wa ta'anan fid din. Orang-orang Yahudi kerjanya caci maki agama, ya. Agama Islam dicaci maki, dihina, karena seolah-olah, ya itulah, apalagi zaman sekarang banyak orang ngaku dirinya agama Islam tapi tidak mau taat terhadap aturan Islam, seolah-olah aturan Islam ini merugikan, seolah-olah. Jadi pamanggih manehna nu bener teh, seolah-olah pamanggih manehna nu matak nyalametkeun teh, seolah-olah pamanggih manehna nu matak ngabagiakeun teh. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya, kita ikuti aturan-aturan Allah, aturan-aturan Islam. Kita umat aturannya juga aturan agama Islam, agama Islam. Apa aturan siapa saja yang sesuai dengan aturan Islam kita ikuti. Aturan siapa saja yang tidak sesuai dengan aturan Islam jangan diikuti. Bertentangan dengan agama Islam, dengan aturan Islam, ya jangan diikuti. Selagi itu perkara sesuai, dibenarkan oleh agama Islam, aturan Islam, kita boleh mengikutinya. Dan selagi dan apabila aturan tersebut bertolak belakang dengan aturan Islam, jangan kita ikuti. Ada seueur anu midamana, ulah rek loba ge, ya, tau nuturkeun burung, nya, tau nuturkeun anu linglung. Jelema nu teu nuturkeun aturan Islam teh linglung teh jelema. Di mana urang teu nuturkeun syariat Islam, aturan Allah, urang teh keur linglung. Pira ku rek nuturkeun nu linglung. Nah, ulahnya geus jelas aturan Allah Subhanahu wa taala. Sadayana aturan Allah matak ngamaslahatkeun, matak ngabahagiakeun, matak nguntungkeun, matak ngabahagiakeun, matak nyalametkeun, geus aturan Allah eueuh deui. Cek jelema nu iman mah anu kudu dipegang, yang harus dipegang oleh orang-orang mukmin hanyalah aturan Allah, aturan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama-ulama Allah. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum.
Tapi jika sesungguhnya mereka berkata kami mendengar, kami turut, dan semoga engkau mendengar, semoga engkau melihat kami, maka pasti omongan tersebut lebih baik untuk mereka daripada apa-apa yang mereka telah ucapkan, dan lebih adil. Walakin la'anahumullah bikufrihim, tetapi Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Karena kufur mereka, Allah telah melaknat mereka. Akhirnya karena penuh hatinya dengan kekufuran, maka mulutnya penuh dengan kotor, ya. Akhirnya berani-berani merubah-rubah firman Allah yang maha benar, berani-berani merubah sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hatinya telah penuh dengan kekufuran, tidak ada keimanan di dalam hatinya. Kita orang yang beriman, kita tidak boleh mengikuti kelakuan orang-orang yang penuh hatinya dengan kekufuran. Kita terima Al-Quranul Karim, aturannya segala-galanya kita membenarkan atas Al-Quranul, kita percaya akan kebenaran Al-Quranul Karim, kita ikuti, kita laksanakan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Sing cekel pageuh tanya ulah make aya keraguan kana Quran mah, ya. Tidak boleh ada keraguan terhadap aturan Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim.